Waduh, ini lagu lama cover baru apa ada yang Apa menarik emang nih? baru beneran? Baru gitu beneran nih. Jadi kalau menurut saya sih yang di poin kedua ini beda istilah saja. Beda istilah dan mungkin ada beda mindset. Nah ini boleh dilakukan oleh jenjang lain Mas Mahe. Oh, kalau yang tadinya SD doang, SMP, SMA, Boleh. Kalau lebih siap dipisah kan kenapa nggak dipisah dari awal kan gitu harusnya ya. Ini saya belum Iya, bisa iya. banyak komentar untuk poin ini. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama, di Guru Kreatif. tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Hari ini kita bahas tentang apa nih Mas Nah, Angga? belum tahu nih dia nih. Apa nih? Isu baru belum tahu. Wah, apa nih? Tahun 2022 mau ada kurikulum baru Mas Mahe. Waduh, ini lagu lama cover baru apa ada yang Apa menarik emang nih? baru beneran? Baru gitu ya? beneran nih. Nah itu kita juga sejauh ini belum dapat referensi yang terlalu banyak. Ya. Karena memang baru muncul isunya di minggu Oke. lalu gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita coba bahas. Ya. Kita coba kupas nih dari referensi yang masih sangat terbatas ini. Siap. Apa sih perbedaannya antara kurikulum yang baru yang Ya. katanya namanya kurikulum paradigma baru? KPB. Nggak usah disingkat. Nggak semuanya harus disingkat ya. Kebiasaan nih nyingkat-nyingkat Ya ada mulu. KTSP gitu Iya, iya, disingkatnya. iya, Ini iya. kabarnya namanya kurikulum paradigma baru yang menyempurnakan kurikulum 2013 yang terakhir. Oh, oke. Nah, kabarnya seperti itu. Jadi kita coba kupas nih. Ya. Bocoran-bocoran yang sejauh ini kita terima gitu ya. Siap. Apa sih bedanya kurikulum paradigma baru Ya. dengan kurikulum sebelumnya? Apa aja nih Mas Angga yang penting untuk kita ketahui untuk pertama kali tentang kurikulum paradigma baru ini Mas Angga? Oke, sejauh ini ada beberapa poin Ya. yang di-highlight di banyak media Ya. tentang perbedaan atau hal-hal yang menjadi fokus di kurikulum paradigma baru ini ya. Ya. Kita mulai dari yang pertama Mas Meh ya. Siap. Yang pertama, secara umum struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya. Dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Mas Angga ada dua pertanyaan nih dari Ya. saya nih. Ya. Pertama tentang kata proyek. Ya. Oke, ini menarik nih. Apa Iya. tuh Mas Angga yang ngomongin tentang proyek tadi itu? Ini sejauh ini ya tafsiran kita Iya, gitu iya, ya. iya, Berarti iya, iya. kalau ada kata-kata proyek artinya nanti evaluasi pembelajaran tidak hanya dengan mungkin ujian tulis Oke. gitu ya atau jawab soal esai pilihan ganda gitu, Oke. berarti dengan pemberian proyek kepada siswanya. Oh, mungkin kayak sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama Betul. nanti dinilai oleh si guru terkait Betul. dengan materi yang dibahas di proyek itu terkait kali ya. dengan kompetensinya tadi Oh. bahasanya. Karena tadi fokusnya kan ada satu kata kunci lagi Mas Mahe. Apa tuh? Profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, jadi kayaknya diarahkan bagaimana proyek-proyek ini bisa membangun pelajar yang atau siswa yang Pancasilais mungkin arahnya ke sana. Jadi yang saya sempat baca dari salah satu referensi bahwa salah satu contohnya misalkan nanti ada proyek perayaan kegiatan keagamaan atau kegiatan hari oke. kemerdekaan yang Oke. dilakukan bersama-sama tuh oleh siswanya. Berarti di situ juga sebenarnya karena berkaitan sama Pancasila, jadi siswa itu bukan hanya tahu tentang Pancasila, tapi bekerja sama misalnya membuat event keagamaan gitu Betul. ya. Dan itu juga kita bisa belajar memahami bahwa kita berada di negara yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Betul. Oh, oke. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan tapi penerapannya berarti ya. Betul. Jadi misalkan bicara kerjasama, kalau dulu kan apa arti kerjasama kita jawab soal. Nah ini mungkin sekali lagi mungkin diterapkan langsung dengan sebuah proyek. Oke. Yang proyeknya disesuaikan dari jenjangnya dan dari karakteristik kompetensi yang diharapkan. Siap. Mungkin seperti itu ya. Iya, Dan kalau melihat kata-kata proyek ini, saya sedikit punya harapan besar karena saya juga termasuk orang yang tidak setuju dengan hanya menggunakan pengukuran sebuah kompetensi hanya dengan menjawab soal gitu ya. Saya sangat setuju. Tinggal yang menjadi fokus nantinya setelah kurikulum ini diluncurkan, bagaimana guru-guru atau sekolah bisa membuat proyek yang benar-benar tepat sasaran. Oke, menarik nih berarti Ya. nih. Siap. Oke, untuk poin pertama menarik ya. Cukup nih. Kita bahas ke poin kedua Mas Angga ya. Siap. Yang kedua, istilah KI dan KD yang ada pada kurikulum sebelumnya
pada kurikulum paradigma baru ini berubah menjadi capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Oh, kalau dari saya Gimana nih? saya tertarik kedua pada nih. bagian ini Mas Angga, capaian pembelajaran dan Ya. itu harus komprehensif. Ya. Berarti kan bisa lagi-lagi menyangkut sama poin yang penjelasan Mas Angga tadi bahwa kita bukan hanya fokus pada tahu, bukan Ya. hanya mengerjakan soal, Ya. tapi dalam wujud keterampilan itu juga. Capaiannya apa? Kalau capaiannya memang pengetahuan ya nggak apa-apa tes, tertulis. Iya, tapi Tapi kalau capaiannya ke mampu mengaplikasikan sesuatu atau menerapkan sesuatu ya berarti pengukurannya nggak bisa pakai tertulis dong. ada prakteknya, Betul. ada project tadi. Betul. Cuman saya agak ini ya dengan poin yang kedua ini. Iya, gimana Saya tuh? menganggap cuman beda istilah aja. Oh, Sebenarnya dari KI dan KD sebenarnya sudah mencantumkan itu sebenarnya harusnya Mas Mahe. Tadi sempat disebutkan bahwa capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, Ya. keterampilan, dan sikap. Itu kan sebenarnya kognitif, afektif, dan psikomotorik yang memang sudah ada dari kurikulum sebelumnya Mas Mahe. Betul. Jadi kalau menurut saya sih yang di poin kedua ini beda istilah saja. beda istilah dan mungkin ada beda mindset mungkin Mas Angga. di Betul, dengan kata-kata capaian pembelajaran bahwa itu memang harus dicapai gitu ya situ. kali ya. Oke. Siap. Tapi kalau secara konsep sih konsep ini sebenarnya sudah ada dari sejak kurikulum berbasis kompetensi harusnya Mas May. Iya, dan jangan lupa nanti Mas Guru tinggal ditambahin aja komen-komen kalau ada bahas Ya, tentang ini ya. takutnya kita juga keliru gitu iya. ya. Siap, kalau gitu kita masuk ke poin ketiganya Mas Angga. Poin selanjutnya. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, pada kurikulum paradigma baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Oke, berarti diperbolehkan itu jatuhnya kayak bebas gitu ya. Iya, ya tematik itu kan mempelajari beberapa hal dengan satu pokok bahasan ya, satu tema yang diangkat gitu ya. Nah, ini boleh dilakukan oleh jenjang lain Mas Mae. Oh, kalau yang tadinya SD doang, SMP, SMA Boleh. oh Diberikan keleluasan untuk menentukan kalau memang mau menggunakan tematik. Tapi ada ketentuan lain nih Mas Mae. apa tuh? Yang tadinya tematik kelas 4, 5 dan 6 SD, Iya. kan tadinya tematik tuh. Sekarang juga boleh tidak menggunakan tematik. Jadi mata pelajaran lagi. Pendekatan mata pelajaran boleh. Oh. Jadi selain tematik boleh dilakukan oleh jenjang lain, Oke. yang SD-nya yang tadinya tematik juga boleh nggak pakai tematik lagi. Oh. Di kelas 4, 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, ini agak sedikit tricky nih ya. Iya. Yang kita kompetensinya terbatas mungkin di sini. nanti gitu. bisa dibahas lebih jauh lah Iya, ya. nanti kita bisa bahas lebih lanjut dengan narasumber yang tepat gitu ya. Siap. Yang berikutnya apa Mas Angga? Yang keempat ya. Siap. Yang keempat, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Ayo, Wow. bingung gak nih? Iya, berarti kalau dari situ sebenarnya ya justru dari semua ini yang saya tangkap nih Mas Angga, custom dari setiap sekolah tuh boleh diberikan kewenangan tuh cukup luas Ya, ya. dari poin 3 dan 4 kita melihat ada keleluasaan. Keluasaan. Mungkin Ada bagian di mana tersambut bisa dengan Merdeka Belajar tadi kali gitu ya. Mungkin ya, kita nggak tahu nih. Iya. Jadi sekolah diberikan keleluasaan. Jadi contoh gini Mas Mae. Misalkan matematika di semester 1 aja. Jadi langsung 64 jam. Oh. Nanti semester 2 udah nggak ada matematika, itu boleh. Yang penting per tahun total jamnya memenuhi. Tapi Mas Angga yakin nih bagian ini nih? Iya. Yakin ya? Yang saya baca sih gitu. Yang saya baca sih gitu ya. Siap. Jadi acuannya adalah jam total pelajaran per tahun. Yang tadinya didistribusikan ke semester 1 berapa, semester 2 berapa. Iya. Nah, nantinya sekolah boleh tuh. Oke, semester 1 IPA-nya kita fullin aja. Jadi semester 2 nggak usah ada pelajaran IPA. Ya. Dan ini mungkin harapannya adalah misalkan di semester 2 mau ada proyek terkait dengan satu mata pelajaran atau satu kompetensi. Jadi biar bisa fokus ke sana. Oke. Untuk pelajaran IPA-nya atau matematikanya udah fullin aja nanti di semester 1. Nah, di sini prinsip keleluasaannya sangat terlihat sih ya. Ya. Lagi-lagi semangatnya lagi bagaimana sekolah itu punya peran dan keleluasaan untuk memanage dan guru juga akhirnya akan dimudahkan mudah-mudahan ya. Ya, kita belum tahu sih ya. Iya. Nanti kita harus tanya nih, apakah jangan-jangan guru-guru malah
Gimana sih ini? Berarti ntar guru IPA protes. Saya kok nggak ngajar semester 2? Ya nanti kita bahas Ya. lebih jauh lah ya. Tapi mudah-mudahan perubahan ini bisa smooth dan bisa memberikan dampak Ya. positif ya Mas. Amin, amin, amin. Siap. Berikutnya apa nih Mas Angga? Nomor 5 ya. Yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek untuk penilaian berbasis proyek. Nah, ini nih sebenarnya nyambung juga ke tematik tadi nih. Iya. Dan Kenapa dikasih keleluasaan? betul. Jadi bisa mix beberapa mata pelajaran dan sebenarnya kalau kita ingat di beberapa video kita yang lalu, Mas Wajeng. nah itu kan menggabungkan antara, kalau saya ingat-ingat lagi itu kan bicara sosiologi tapi juga bicara tentang Matematika Matematika misalnya, yang pas misalnya. ngitungin motor, ngitungin helm gitu ya, itu kan bisa masuk matematika. Menarik nih. Ini saya poin ini sangat excited nih. Nah, Karena- penerapannya gimana ntar nih? Iya betul, karena sebenarnya ada beberapa topik yang sebenarnya beririsan nih betul. antar mata pelajaran. Kenapa nggak disatuin gitu? Iya. Gitu ya. Ya tinggal nanti bagaimana desain proyeknya. Dan tambahan Mas Mahe, Ya. di kurikulum paradigma baru ini untuk SD dalam Ya. 1 tahun itu minimal harus ada 2 proyek. Oh. SMP, SMA atau SMK itu minimal 3 proyek dalam 1 tahun. Oke. Nah itu ya kalau yang kami dapat informasinya seperti itu. Ya berarti di sini juga akan membuat kolaborasi guru, Ya. itu juga akan bisa terbuka. Betul. Gitu. Bisa Dan kolaborasi. saya mes sama Mas Wajeng nih. Wah. Dia sudah duluan melakukan ini. Iya. Dan mungkin di Mas dan Mbak Guru dimanapun mungkin ada ya. Dan tinggal. ada. Oke, berikutnya apa nih Mas Angga? Yang keenam ya. Siap. Yang keenam, pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika yang akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Nah, itu Mas Mai. Ada lagi TIK tapi namanya baru Informatika. Berarti setiap sekolah, setiap ini harus ada guru TIK dong? Enggak. Gimana Jadi di informasi yang kami terima bahwa kalau sekolah belum punya guru informatika, mata pelajaran informatika ini bisa diampu oleh guru lain. Oke. Dengan latar belakang mata pelajaran lain karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyediakan buku bahan ajarnya yang mudah untuk digunakan. Iya. Berarti kalaupun anggaplah nih ada guru yang dia secara latar belakang pendidikan misalnya jurusan lain, Ya. tapi dia memang punya ketertarikan dan memang jago ngoprek di situ. Iya, dan sudah punya pemahaman mungkin TIK komputer sedikit lah gitu berarti ya. bisa dong ya? Bisa. Tidak diharuskan menghadirkan guru informatika khusus. Oh, jadi nggak menyulitkan sekolah Betul. juga. Dan dimulai dari jenjang SMP. Ya, dan sebenarnya relevan juga karena kan nggak bisa dipungkiri ya, siswa kita di masa depan memang harus sudah mulai terbiasa dan melek dengan itu. Sebenarnya di kurikulum sebelumnya informatika ini sebenarnya bukan dihilangkan Mas Mahe. Oke. Harapannya adalah terintegrasi dengan pelajaran lain. Oh. Yang saya tahu ya sebelumnya. Iya. Jadi saya dulu juga sempat ngajar di sekolah tentang teknologi informasi komunikasi ini. Nah, setelah saya ngajar beberapa tahun setelahnya mata pelajarannya dihilangkan. Oke. Tapi sebenarnya bukan dihilangkan. Oke. Pelajaran TIK ini harusnya terintegrasi di semua mata pelajaran. Misalkan belajar bahasa Indonesia, bikin puisi. Nah, bikin puisinya pakai Microsoft Word. Nah, itu sebenarnya harusnya tematik tadi itu sebenarnya. Oh gitu. Nah, ini kisahnya. tapi dikembalikan lagi. Saya nggak tahu nih tujuannya apa. Apa biar lebih fokus atau dari evaluasi kurikulum sebelumnya itu tidak berjalan. Mungkin seperti itu ya. Tapi kabar baiknya adalah berarti ada lagi mata pelajaran khusus tentang teknologi informasi dan komunikasi di kurikulum paradigma baru. Dan nanti kalau merujuk tadi bicara tentang guru berkolaborasi, ini akan menjadi jangan-jangan bisa lebih jalan. Betul. Karena integrasi yang tadinya diharapkan mau berjalan ternyata belum efektif berjalan. Betul. Dengan adanya guru informatika, misalnya akan membantu dan mensinkronkan dengan mata pelajaran lain. Betul. Misalkan belajar tentang Excel, bisa bekerjasama dengan guru matematika. Oh iya. Ya kan tentang statistik dan lain-lain gitu. Bener gak? Bisa. Oke, menarik. Berikutnya apa nih Mas Angga? Yang terakhir, yang ketujuh. Wah, oke, mantap. Yang ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 akan diajarkan bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Sosial. Pengetahuan Alam Sosial. IPAS. IPAS gitu. IPAS. Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Kelas 4, 5, dan 6. Gimana nih ya? Berarti ini gurunya yang pertama saya pikir Mas Angga. Berarti kira-kira kenapa digabungin gitu ya?
Itu juga. Yang kedua berarti kalau misalnya di sekolah itu ada ada guru IPA dan guru IPS, berarti teknisnya dia akan ini kan SD 456 Oh ya? iya, 456 guru kelas ya berarti ya. Iya. Oke. Ya walaupun di beberapa sekolah swasta IPA sudah misah ya gurunya, tapi ya kalau di SD mungkin lebih mudah teknisnya. Tapi yang pertanyaan saya kenapa harus digabung gitu? Ya. Jangan-jangan mungkin sebenarnya dilatih di dalam mata pelajarannya bergabung tapi split fokusnya tetap terpisah misalnya. Sehingga nanti pada saat dia SMP nggak kaget lagi kali. Nah, mungkin ya. Kita juga ini soto-soto aja kita nih. Saya juga agak belum bisa mencerna nih bagian ini kenapa digabung. Karena dari informasi yang kami terima agar siswa lebih siap nanti ketika menerima pembelajaran itu ketika dipisahnya nanti di SMP gitu. Jadi ya kalau lebih siap dipisah kan kenapa nggak dipisah dari awal kan gitu harusnya ya. Ini saya belum bisa banyak komentar untuk poin ini. Tapi ada satu poin tambahan lagi untuk di poin ke-7 ini. Kalau yang tadinya penjurusan SMA itu ada di mulai kelas 10, nah di kurikulum baru ini kembali lagi seperti zaman dulu. Penjurusan itu ada di kelas 11 dan kelas 12. Oh, oke. Milih IPA, IPS, bahasa, seni dan budayanya itu ada di kelas 11 dan kelas 12. Berarti kelas 2 SMA. Kelas 2 dan kelas 3 SMA. Iya. Gitu. Siap. Itu sih 7 poin yang kita dapat ya dari berbagai referensi, berbagai sumber. Bocoran dari kurikulum yang baru. Kurikulum paradigma baru. Dan satu lagi yang ditekankan berulang-ulang dari informasi yang kita baca Mas Maya adalah fokus pada profil pelajar Pancasila katanya. Itu sih poinnya. Memperkuat juga ya karakter Pancasila di seluruh siswa. Ya, kita tinggal lihat bagaimana implementasi konkretnya dari setiap mata pelajaran tentang profil pelajar Pancasila ini. Ya, dan apapun itu intinya kami sebenarnya hanya ingin menyampaikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat Mas dan Mbak Guru. Pertama, yang kedua harapannya dengan kurikulum ini kita sebagai guru bisa lebih siap. Gitu ya. Dan harapannya saya yakin semua dari kementerian pasti juga berharap ini akan sesuai dengan kebutuhan siswa, guru dan sekolah. Ya, pasti sudah dipikirkan, dipertimbangkan bahwa ini adalah solusi yang terbaik. Amin. Yang perlu diperhatikan juga Mas Mahe, jadi Mas Guru dan Mbak Guru di rumah juga nggak perlu panik, nggak perlu heboh. Ini kan biasanya kalau ada isu-isu kayak gini langsung rame nih. Wah, ntar gimana nih ganti-ganti. Kurikulum paradigma baru ini akan diterapkan secara terbatas Mas Mahe. Jadi bertahap, mulai dari program sekolah penggerak dulu. Jadi nggak langsung semua. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi juga pemerintah juga pasti sudah menyiapkan tahapan-tahapannya lah. Gitu ya. Jadi kita menyampaikan informasi biar nggak kaget aja, biar ada referensi bahwa begitu ya bedanya. Biar gitu mulai Mas-mas dan Mbak Guru bisa searching. Iya, dan kita bisa sebagai orang yang peduli dengan pendidikan, kita bisa memberikan referensi bahwa ini apa sih perbedaannya, betul. Apa sih yang menjadi keunggulannya gitu dan kenapa harus dirubah. Gitu Mas mungkin. Ya, dan intinya semoga bermanfaat buat Mas dan Mbak Guru di rumah dimanapun Anda berada. Jangan lupa di share, klik like, subscribe dan sebagainya. Siap. Dan jangan lupa di komen kalau ada hal-hal yang penting untuk kita bahas. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.